Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 202201300092. Saya dari Prodi Teknik Mesin kelas C. Ingin menyampaikan presentasi ilmu air dan ilmu bumi ini. Nah, baik, di soal nomor 1 itu jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Nah, oke, ini saya bagi beberapa poin. Nah, kenapa tingkat kesuburan itu turun tajam? Ya, ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja. Di mana di zaman sekarang ini mudah dan sangat banyak informasi, termasuk juga dengan banyaknya edukasi untuk merubah pola pikir masyarakat, termasuk perempuan. Ya, bahwa perempuan itu tidak hanya bisa menjadi ibu rumah tangga atau mengurus anak saja. Ya, akan tetapi edukasi ini merubah pola pikir perempuan bahwa perempuan itu juga bisa bekerja, ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi, ya, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, poin yang kedua itu mahalnya biaya kehidupan, ya ini sudah pasti. Di mana pola pikir masyarakat sekarang itu banyak yang mengatakan bahwa banyak anak itu banyak rezeki ya. Tapi ini malah sebaliknya. Ya, untuk menghidupi satu orang anak membutuhkan biaya sekitar 31 juta untuk membesarkan anak selama setahun ya. Itu juga angka yang lumayan besar. Apalagi diproyeksikan hingga anak tersebut mandiri yang diasumsikan pada usia 21 tahun. Maka estimasi biaya yang harus dikeluarkan sebesar 2 miliar sampai 3 miliar. Itu tergantung juga, itu relatif dari hasil pendapatan orang tua juga. Tapi ini rata-rata yang dikeluarkan. Saya masuk ke soal nomor 2, yaitu apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Ya. Hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan ini dua hal yang saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Ya, berbicara tentang faktor, faktor penyebab kemiskinan ya. Yang pertama itu terbatasnya sumber daya alam yang ada. Yang kedua itu rendahnya kapasitas SDM yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki ide atau gagasan untuk membuat sesuatu usaha atau penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kedua itu kemiskinan dan kerusakan lingkungan berkolerasi negatif dan saling mempengaruhi. Kemiskinan terjadi karena adanya kerusakan lingkungan, ataupun sebaliknya, lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar. Hubungan sebab akibat tersebut dapat terus-menerus berlanjut, bentuk suatu siklus yang tak berujung. Ya, jadi di sini sebagai contoh itu banjir bandang. Banjir bandang itu terjadi akibat deforestasi hutan secara berlebihan ataupun penebangan hutan secara liar. Ini juga berdampak pada lingkungan sekitar masyarakat yang bisa menjadi penyebab kemiskinan untuk sebagian masyarakat. Ini karena saling terkait, ya. Contohnya masyarakat mengundul hutan ataupun mendeforestasi hutan secara berlebihan. Ini jika terjadi curah hujan yang tinggi, ini akan sangat berdampak sekali ya bagi wilayah yang terkena dampak. Ya, contohnya manusia ataupun masyarakat ingin membuka lahan, tetapi secara berlebihan mengundul hutannya. Dan jika terjadi curah hujan yang tinggi, maka tanah-tanah di sekitarnya tidak lagi menyerap air dari curah hujan itu ya. Inilah akan terjadi banjir bandang. Di mana banjir bandang tersebut juga akan merusak wilayah sekitar masyarakat dan membuat lingkungan sekitar rusak dan bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan juga. Soal nomor 3 itu mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Hewan besar dan ganas itu bisa langka karena beberapa faktor yang terjadi, ya, di antaranya bencana alam. Contoh dari bencana alam itu sendiri yaitu contohnya tsunami. Tsunami dikarenakan terjadinya ada pergeseran ataupun peretakan tanah di bawah laut akibat gunung Merapi atau letusan gunung Merapi ya. Ini juga berakibat pada biota laut yang terkena dampaknya. Ini sangat berpengaruh.
mana tsunami tersebut bisa merusak terumbu karang sekitar dan juga membuat banyak hewan-hewan laut yang terdampar ke daratan. Yang kedua itu perburuan liar. Ya ini sudah jelas sangat bisa membuat hewan langka. Nah, contohnya adalah hiu ya. Hiu diburu karena diambil siripnya, terus dagingnya juga, dan semua bagian dari hiu itu bisa dijual juga. Jika hiu punah, jaring rantai makanan terganggu. Jika keseimbangan terganggu, maka akan ada perubahan. Gangguan tersebut dapat berupa berlimpahnya biota laut yang selama ini menjadi bangsa hiu. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada piramida makanan karena makanan yang sering dimakan oleh hiu itu menjadi berlimpah dan itu juga memberi dampak pada piramida makanan. Ya, nah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.